Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Insinyur Popong Nurhayati MM selaku dosen pembimbing. Yang terhormat, Ibu Safira Fatin SE MSc selaku dosen moderator, dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Cynthia Fauzia Rahma Putri dengan NIM C3J2184475. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan seminar kajian pengembangan bisnis yang berjudul Pengadaan Program Layanan Tabungan Kurban di CV Mitra Sarana Niaga. Hal yang melatar belakangi kajian pengembangan bisnis ini yaitu Indonesia merupakan negara multikultural karena memiliki keragaman suku, bangsa, dan agama. Agama yang terdapat di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik dan Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman agama yang terdapat di Indonesia mempengaruhi keragaman budaya dan kebiasaan masyarakat karena tiap agama memiliki tradisi masing-masing, terutama dalam memperingati hari besar keagamaan. Salah satunya, agama Islam. Umat Islam memiliki 2 hari besar keagamaan yang dirayakan setiap tahunnya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang jatuh pada hari Nahar pada tanggal 10 dan hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, terdapat 3 kegiatan penting, yaitu ibadah haji, sholat sunat Idul Adha, dan ibadah kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat dan disebut juga al-udiyah dan ad-dahiyah yang berarti binatang sembelihan. Hewan yang boleh digunakan untuk ibadah kurban yaitu unta, kambing atau domba, kerbau, dan sapi. Sapi merupakan salah satu hewan ternak yang utama untuk dijadikan hewan kurban. Daging sapi merupakan jenis daging yang paling banyak dikonsumsi masyarakat karena mengandung gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk pertumbuhan dan kesehatan, serta menjadi andalan sumber protein hewani. Pada tabel 1, memproyeksikan permintaan pasar dan produksi pada komoditas daging sapi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, permintaan pasar terhadap daging sapi itu sebanyak 129.830 ton. Dan pada tahun 2020, permintaan meningkat menjadi 195.222.000 ton. Kemudian, produksi di tahun 2019 itu sebanyak 45.509 ton. Dan di tahun 2020, produksi menurun menjadi 25.326 ton. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap komoditas daging sapi itu mengalami peningkatan, namun produksi malah menurun dan tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Permintaan pasar yang tinggi dan belum terpenuhinya produksi daging sapi dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha di bidang sapi potong untuk lebih mengembangkan usahanya, termasuk dalam pelayanan dan penyediaan sapi potong untuk ibadah kurban. CV Mitra Sarana Niaga merupakan perusahaan agribisnis bidang peternakan dan perikanan yang berada di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di wilayah Kota Tasikmalaya. Salah satu unit bisnisnya yaitu penggemukan sapi potong yang dipasarkan setiap hari di Rumah Potong Hewan Kota Tasikmalaya dan setiap tahun pada Hari Raya Idul Adha. Pada tahun 2020, penjualan sapi kurban di perusahaan mengalami penurunan yang disebabkan adanya pandemi COVID-19. Maka, perlu dilakukan pengembangan bisnis untuk menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Muncullah ide pengembangan bisnis program layanan tabungan kurban yang merupakan penyediaan hewan kurban, khususnya sapi potong, dan pelayanan jasa tabungan kurban yang pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur. Program tabungan ini bertujuan untuk merencanakan ibadah kurban sejak awal, sehingga keinginan konsumen untuk ibadah kurban dapat tercapai dan terasa lebih ringan, karena pembayarannya tidak dilakukan secara langsung. Harapannya, program ini mampu meningkatkan penjualan sapi kurban di perusahaan dan membantu mewujudkan keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban. Tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini, yang pertama untuk merumuskan ide pengembangan bisnis dengan metode internal factor evaluation, external factor evaluation, dan matriks internal eksternal pada CV Mitra Sarana Niaga. Yang kedua, untuk menyusun dan mengkaji kelayakan perencanaan pengembangan bisnis program layanan tabungan kurban pada CV Mitra Sarana Niaga. Selanjutnya, mengenai keragaman perusahaan, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah perusahaan. CV Mitra Sarana Niaga merupakan perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang peternakan dan perikanan. CV Mitra Sarana Niaga berlokasi di Jalan Babakan Pala, Cicariang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Nandang Suryana pada tahun 2000. Di awal berdirinya perusahaan, usaha yang dijalankan yaitu budidaya ikan gurame. Kemudian pada tahun 2002, pemilik membeli ternak sapi potong sebanyak 3 ekor karena membutuhkan kotoran ternak dalam jumlah yang banyak untuk dijadikan pupuk di kolam ikan gurame. Kemudian, pada Hari Raya Idul Adha, 3 ekor sapi tersebut dijual dan menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Sehingga pada saat itu, pemilik merasa tertarik dan mulai merintis usaha pada bidang pengemukan sapi potong. Seiring dengan perkembangannya perusahaan,
Maka hingga saat ini, terdapat 3 unit bisnis yang dijalankan di perusahaan CV Mitra Sarana Niaga, yaitu pengemukan sapi potong, budidaya ayam petelur, dan budidaya ikan nila. Selanjutnya, aspek organisasi dan manajemen, yang menjelaskan mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi CV Mitra Sarana Niaga terdiri dari pemilik, kemudian manajer RPH, yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan mengawasi divisi keuangan penagihan RPH, divisi produksi RPH, dan divisi pemasaran. Lalu, terdapat manajer depo yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan mengawasi divisi produksi dan divisi pemasaran di kandang depo. Selanjutnya, sumber daya perusahaan, yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik yang dimiliki oleh perusahaan berupa lahan dengan luas 2 hektar yang digunakan untuk kandang pengemukan sapi potong, kandang ayam petelur, kolam pembibitan, kolam pendederan, dan kolam pembesaran ikan nila. Kemudian terdapat kantor, gudang, garasi, dan lahan parkir. Terdapat peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional usaha. Untuk sumber daya manusia, yang dimiliki perusahaan yaitu terdapat 2 orang manajer dan 11 orang karyawan yang terbagi dalam unit bisnis pengemukan sapi potong, budidaya ayam petelur, dan budidaya ikan nila. Sumber daya keuangan CV Mitra Sarana Niaga berasal dari modal pribadi pemilik perusahaan. Selanjutnya, kajian pengembangan bisnis menjelaskan rumusan ide pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis merupakan hasil analisis matriks internal factor evaluation dengan total skor 3,57 dan external factor evaluation dengan total skor 3,63. Dari hasil tersebut, maka diperoleh strategi pengembangan bisnis pada matriks IE yang berada di sel 1. Posisi perusahaan di sel 1 dapat digambarkan sebagai tumbuh dan membangun. Maka, strategi intensif penetrasi pasar dapat menjadi strategi yang tepat untuk pengembangan bisnis di perusahaan. Ide pengembangan bisnis yang menjadi prioritas strategi penetrasi pasar, yaitu pengadaan program layanan tabungan kurban di CV Mitra Sarana Niaga. Program layanan kurban merupakan layanan jasa merencanakan ibadah kurban sejak awal dan penyediaan hewan kurban bagi masyarakat muslim di kota Tasikmalaya. Program ini memberikan kemudahan dan keringanan bagi konsumen karena pembayaran kurban dilakukan dengan cara diangsur. Angsuran tabungan dapat dimulai dari Rp10.000 per hari dengan periode tabungan maksimal selama 10 bulan. Terdapat 3 metode pembayaran angsuran tabungan yang dapat dipilih oleh konsumen, yaitu secara tunai, transfer, dan kombinasi, yaitu antara transfer dan juga tunai. Transfer pembayaran dapat dilakukan melalui bank yang sudah bekerja sama dengan perusahaan, dan nantinya konsumen akan mendapatkan nomor virtual account yang diberikan saat melakukan pendaftaran. Konsumen yang sudah melakukan pendaftaran akan memperoleh laporan perkembangan tabungan setiap bulannya dari perusahaan. Lalu, pada 2 bulan terakhir mendekati Hari Raya Idul Adha, konsumen akan mendapatkan laporan periodik setiap 2 minggu sekali mengenai perkembangan tabungan dan juga kondisi ternak kurban. Untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi konsumen dan juga perusahaan, pada program ini terdapat surat perjanjian yang isinya mendeskripsikan program tabungan ini dan juga hak serta kewajiban yang dimiliki oleh konsumen dan perusahaan. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh konsumen dan perusahaan di atas materai, sehingga dapat menjamin keamanan dan meminimalisasikan adanya risiko kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, perencanaan pengembangan bisnis. Perencanaan yang pertama yaitu perencanaan produk dan program layanan tabungan kurban. Perencanaan produk meliputi jenis sapi yang ditawarkan oleh perusahaan, yaitu sapi Madura, sapi Bali, sapi PO, sapi limusin, sapi simental, dan sapi lokal hasil persilangan dengan sapi limusin atau dengan sapi simental. Untuk bobot sapi kurban yang ditawarkan, mulai dari 230 kg sampai 400 kg. Program ini menawarkan penyediaan hewan kurban, khususnya sapi potong, dan pelayanan jasa tabungan kurban yang pembayarannya dapat dimulai dari Rp10.000 per hari dengan periode tabungan yang dilakukan maksimal selama 10 bulan. Selanjutnya, melakukan perencanaan pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan yaitu menentukan segmentasi pasar, pasar sasaran, dan menentukan posisi pasar, atau sering juga disebut strategi STP. Segmentasi pasar berdasarkan aspek geografis, yaitu masyarakat yang tinggal di kota Tasikmalaya. Berdasarkan aspek demografis, yaitu masyarakat muslim dengan pendapatan menengah hingga menengah ke atas. Berdasarkan segmentasi psikografis, yaitu masyarakat yang memiliki gaya hidup dan kepribadian yang teratur serta terorganisir, terutama dalam mengelola keuangan. Berdasarkan segmentasi perilaku, yaitu masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah kurban. Selanjutnya, pasar sasaran atau targeting. Yang menjadi target dari perencanaan bisnis ini yaitu masyarakat muslim di kota Tasikmalaya, kalangan menengah hingga menengah ke atas. Dan posisi pasar untuk program ini, yaitu program layanan tabungan kurban merupakan program penyediaan sapi kurban yang berkualitas dan layanan tabungan kurban yang memprioritaskan keamanan,
serta kenyamanan bagi konsumen, supaya keinginan untuk melaksanakan ibadah kurban dapat tercapai. Selanjutnya, perencanaan pemasaran pun dilakukan menggunakan strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran untuk produk atau pelayanan jasa terdapat 7 unsur atau dikenal dengan 7P, yaitu product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Untuk produk, dari program tabungan ini, yaitu penyediaan sapi kurban dan pengelolaan dana tabungan kurban. Untuk harga sapi kurban yang ditawarkan, yaitu dimulai dari 17 juta rupiah sampai 35 juta rupiah. Lokasi kantor dan kandang pemeliharaan sapi kurban berada di Jalan Babakan Pala, Cicariang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk mencapai target pasar, perusahaan melakukan promosi dengan cara berkolaborasi dengan Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM dan RT/RW wilayah setempat yang ada di Kota Tasikmalaya untuk melakukan sosialisasi dan menyebarkan flyer mengenai program tabungan kurban di CV Mitra Sarana Niaga. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program layanan tabungan kurban yaitu pemilik, manajer, tenaga kerja produksi, tenaga kerja administrasi dan pemasaran, serta tenaga kerja distribusi. Untuk proses dari kegiatan ini, yaitu pertama, calon konsumen mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan administrasi. Yang kedua, konsumen memberikan setoran tabungan yang besaran dan waktu penyetorannya telah disepakati pada saat awal melaksanakan pendaftaran. Yang ketiga, perusahaan memberikan laporan perkembangan tabungan setiap bulan dan laporan periodik setiap 2 minggu sekali pada 2 bulan terakhir saat mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Yang keempat, mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, perusahaan akan mengirimkan ternak kepada konsumen, yang waktu pengirimannya juga telah disepakati oleh perusahaan dan juga konsumen. Yang terakhir, mengenai physical evidence atau fasilitas fisik yang diperlukan untuk program layanan tabungan kurban, yaitu sarana produksi sapi kurban, transportasi, media promosi, perlengkapan administrasi, dan pencatatan keuangan. Berikut merupakan flyer program layanan tabungan kurban CV Mitra Sarana Niaga yang nantinya akan disebarkan saat melakukan sosialisasi. Perencanaan produksi dari pengembangan bisnis ini meliputi penetapan lokasi usaha, rencana produksi, rencana pelayanan, dan jadwal operasional program tabungan kurban. Yang pertama, lokasi usaha berada di Jalan Babakan Pala, Cicariang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk rencana kegiatan produksi yang dilakukan, yaitu pemeliharaan sapi kurban selama 2 bulan untuk mengoptimalkan bobot ternak. Bobot ternak yang ingin dicapai yaitu 230 kg sampai 400 kg. Dan jumlah ternak yang dipelihara untuk tahun pertama sampai dengan tahun ketiga yaitu sebanyak 181 ekor per tahun. Kemudian di tahun 4 sampai dengan ke-10 meningkat sebesar 5% per tahunnya. Program tabungan ini memiliki prosedur dan ketentuan dalam pelaksanaan rencana pelayanan tabungan kurban. Yang pertama, yaitu melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan administrasi. Selanjutnya, yang kedua, itu pelaksanaan tabungan dan laporan perkembangan tabungan. Lalu yang ketiga, pemeliharaan ternak dan laporan periodik. Mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, perusahaan akan mengirimkan ternak kepada konsumen yang waktunya telah disepakati oleh konsumen dan juga perusahaan. Selanjutnya, bagian dari perencanaan produksi yang terakhir, yaitu menentukan jadwal operasional produksi program layanan tabungan kurban. Dapat dilihat pada tabel bahwa pada awal pendirian program ini, perusahaan membutuhkan waktu persiapan dan sosialisasi pengenalan program tabungan kurban kepada DKM dan RT/RW wilayah setempat yang terdapat di Kota Tasikmalaya selama 1 bulan. Kemudian, pembukaan pendaftaran dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan pada bulan berikutnya. Selanjutnya, untuk kegiatan yang ketiga yaitu proses pembayaran angsuran tabungan dilakukan maksimal selama 10 bulan. Kemudian, dilakukan pemeliharaan ternak dan pemberian laporan periodik di 2 bulan terakhir sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Lalu yang terakhir, pada bulan ke-12, dilakukan pengiriman ternak kurban kepada konsumen. Selanjutnya, terlampir formulir pendaftaran, lalu terdapat laporan perkembangan tabungan dan laporan periodik yang nantinya akan diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Dan terakhir, terdapat surat perjanjian yang nantinya akan ditandatangani oleh konsumen dan juga pihak perusahaan. Perencanaan yang selanjutnya yaitu perencanaan organisasi dan manajemen terkait struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan tidak berubah. Perusahaan hanya membutuhkan tambahan 2 orang karyawan tetap yang bertugas di bagian administrasi dan pemasaran.
Bagian administrasi pemasaran nantinya akan masuk kepada divisi pemasaran di kandang depo. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan yaitu merencanakan tambahan karyawan sebanyak 2 orang karyawan tetap pada bagian administrasi dan pemasaran sapi kurban, serta 5 orang bagian produksi sapi kurban, dan 1 orang bagian distribusi yang nantinya akan menjadi karyawan kontrak selama 2 bulan. Dan job desk dari bagian administrasi dan pemasaran sapi kurban ini, yang pertama yaitu melakukan sosialisasi dan mengenalkan program layanan tabungan kurban kepada DKM, RT, RW, dan masyarakat di Kota Tasikmalaya. Yang kedua, melakukan pelayanan administrasi pendaftaran dan konsultasi rencana tabungan kurban dengan calon konsumen. Lalu untuk bagian produksi sapi kurban, job desk yang dimilikinya yaitu pemeliharaan ternak selama 2 bulan. Dan yang kedua, masing-masing karyawan nantinya akan bertanggung jawab untuk memelihara 40 ekor ternak. Lalu pada bagian distribusi, job desk-nya yaitu melakukan pengangkutan pasokan sapi bakalan, dan yang kedua pengiriman sapi kurban kepada konsumen. Selanjutnya, perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi dilakukan dengan penyedia input atau pemasok, yaitu peternak dan perusahaan peternakan yang berada di wilayah Priangan Timur seperti Tasikmalaya dan Garut. Kolaborasi pemasaran pun dilakukan bersama dengan DKM dan RT RW wilayah setempat yang ada di Kota Tasikmalaya yang telah setuju untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menyebarkan flyer mengenai program tabungan kurban yang ada di situ Mitra Sarana Niaga ini. Selanjutnya, perencanaan finansial. Terdapat asumsi-asumsi dasar pada perencanaan finansial program tabungan kurban ini, yaitu yang pertama, modal berasal dari dana pribadi pemilik perusahaan. Lalu, umur bisnis itu selama 10 tahun, mengikuti umur ekonomis dari kandang sapi yang digunakan untuk pemeliharaan. Yang ketiga, seluruh investasi dilakukan pada tahun pertama dan reinvestasi dilakukan sesuai umur ekonomis. Lalu yang keempat, biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Yang kelima, penetapan harga jual berdasarkan harga pokok produksi atau HPP yang telah disepakati oleh perusahaan dan pertimbangan harga pasar dengan mengikuti harga jual sapi kurban di perusahaan tahun 2020. Jumlah sapi kurban yang diproduksi di tahun pertama sampai ketiga diasumsikan sama seperti jumlah sapi kurban yang dijual perusahaan pada Hari Raya Idul Adha tahun 2020. Jumlah produksi sapi kurban di tahun ke-4 sampai tahun ke-10 diasumsikan naik 5% setiap tahunnya. Tingkat suku bunga yang ditetapkan yaitu suku bunga yang berlaku pada Bank BNI berdasarkan suku bunga deposito, yaitu sebesar 2,85%. Kemudian tarif pajak penghasilan yang digunakan itu sebesar 0,5% dari total penerimaan. Perencanaan finansial ini dianalisis menggunakan laporan laba rugi, aliran kas, dan analisis switching value. Pada laporan laba rugi terdapat total penerimaan yang diasumsikan tetap di tahun 1 sampai dengan ketiga. Lalu di tahun ke-4 sampai ke-10, total penerimaan diasumsikan naik sebesar 5% setiap tahunnya. Laba bersih sebelum pajak didapatkan dari total penerimaan dikurangi total pengeluaran. Kemudian, pajak penghasilan yang ditetapkan yaitu 0,5%. Selanjutnya, perencanaan finansial dianalisis menggunakan aliran kas atau cash flow. Aliran kas atau cash flow ini menganalisis kriteria kelayakan investasi seperti net present value, IRR, net benefit cost ratio, gross benefit cost ratio, dan payback period. Kriteria investasi, NPV, IRR, net BC, gross BC, dan payback period, perencanaan program layanan tabungan kurban layak untuk dijalankan, karena masing-masing kriteria investasi tersebut sesuai dengan syarat kelayakan. Selanjutnya, analisis switching value. Dapat dilihat pada tabel bahwa komponen yang mengalami perubahan yaitu penurunan penjualan sapi kurban dan kenaikan harga sapi bakalan. Hal ini didasarkan karena adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan terhambatnya aktivitas usaha secara nasional dan mengakibatkan pendapatan rata-rata masyarakat menurun. Dan hal tersebut berdampak pada perusahaan sehingga terjadi penurunan penjualan sapi kurban. Maka perubahan komponen penurunan penjualan ini ditentukan untuk mengetahui besaran perubahan maksimum yang dapat ditoleransi apabila di masa mendatang terjadi penurunan penjualan lagi di perusahaan. Lalu, untuk kenaikan harga sapi kurban dapat terjadi disebabkan adanya inflasi yang akan mempengaruhi terhadap usaha sapi kurban ini. Dapat dilihat dalam tabel bahwa persentase perubahan maksimum yang masih dapat dikatakan layak atau masih dapat ditoleransi oleh perusahaan yaitu sebesar 10,37865267%. Pada perubahan komponen kenaikan harga sapi bakalan, persentase perubahan yang masih dapat ditoleransi yaitu sebesar 11,11073353%. Hal ini menunjukkan bahwa rencana bisnis program layanan tabungan kurban sangat sensitif terhadap pengaruh penurunan penjualan sapi kurban dan kenaikan harga sapi bakalan. Simpulan. Kajian pengembangan bisnis ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis IV, EV, dan IE. Pada hasil analisis matriks IV, didapatkan total skor sebesar 3,57 dan total skor matriks EV sebesar 3,63. Pada matriks IE, posisi perusahaan berada pada sel 1. Maka, prioritas strategi yang menjadi ide pengembangan bisnis yaitu pengadaan program layanan tabungan kurban. Program layanan tabungan kurban merupakan layanan jasa untuk merencanakan ibadah kurban sejak awal dan penyediaan hewan kurban bagi masyarakat muslim yang ada di Kota Tasikmalaya.
Program tabungan ini memberikan kemudahan dan keringanan bagi konsumen karena pembayaran kurban dilakukan dengan cara diangsur. Rencana pengembangan bisnis program layanan tabungan kurban disusun dan dikaji menggunakan aspek non-finansial dan aspek finansial. Berdasarkan aspek finansial yang dianalisis menggunakan kriteria investasi seperti NPV, IRR, Net DC, Gross DC, dan Payback Period, mendapatkan hasil bahwa perencanaan program layanan tabungan kurban ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya, saran. Pengadaan program layanan tabungan kurban dapat menjadi pengembangan bisnis yang mendukung perusahaan untuk meningkatkan pemasaran dan kualitas pelayanan sapi kurban kepada konsumen. Program ini juga dapat meningkatkan citra perusahaan karena promosi yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang berkolaborasi dengan DKM dan RT RW setempat. Sehingga nantinya perusahaan dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Namun, pada analisis switching value, hasil menunjukkan bahwa usaha ini sensitif terhadap perubahan penurunan volume penjualan sapi kurban dan kenaikan harga sapi bakalan. Sehingga perusahaan harus dapat memaksimalkan promosi dan pelayanan program tabungan kurban supaya target penjualan dapat tercapai. Sekian presentasi seminar kajian pengembangan bisnis dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.